Saudara-saudara, berjumpa lagi dan salam sejahtera bagi saudara sekalian. Renungan hari ini saya ambil dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43, dan nasnya saya ambil dari ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah damai sejahtera bagimu. Konon, ada sebuah cerita tentang seorang raja yang membuat perlombaan bagi para pelukis. Tema lukisannya adalah damai sejahtera. Para pelukis diberi kesempatan 3 hari untuk mereka melukis, dan kepada yang terbaik akan diberikan hadiah yang sangat besar. Setelah 3 hari, ada 3 pelukis yang mengirimkan lukisannya. Lukisan pertama tentang danau yang biru yang berair jernih dan ikan-ikan yang sangat banyak. Di tengah danau ada seorang nelayan yang sedang memancing sambil bersiul. Kata si pelukis pertama, "Inilah damai sejahtera itu." Lukisan kedua adalah tentang pegunungan yang indah dan pematang sawah yang penuh dengan padi yang menguning. Matahari yang cerah dan 2 orang sedang berbicara sambil tertawa bahagia. Dan kata pelukis yang kedua, "Inilah damai sejahtera itu." Lukisan ketiga terjadi di laut dengan keadaan yang gelap karena terjadi badai. Sambaran petir terlihat dengan jelas dan sebuah batu karang diterjang ombak. Di atas batu karang itu berdiri seseorang dengan tegar, dan pelukis yang ketiga berkata, "Inilah damai sejahtera itu." Sang raja kemudian memilih lukisan ketiga sebagai pemenang, karena menurutnya damai sejahtera bukan sekedar tentang keadaan yang nyaman dan indah yang tentram, tetapi damai sejahtera adalah tentang kita yang kuat bertahan dan menang mengatasi berbagai badai kehidupan, dan menang saat kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan badai dalam kehidupan kita. Saudaraku, saat menjumpai murid-muridnya, Yesus yang bangkit berkata, "Damai sejahtera bagimu." Itu berarti ia sangat ingin agar murid-murid mengalami damai sejahtera, bukan ketakutan. Yesus tidak ingin murid-muridnya hidup dalam kekhawatiran, kebimbangan, dan ketakutan. Dan itu berarti ia hanya ingin agar setiap orang yang percaya kepadanya hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Dan damai sejahtera yang diberikannya melalui pengorbanannya lewat tangan dan kakinya yang berlubang paku. Dan ketika Yesus berkata damai sejahtera bagimu, itu sesungguhnya ia berkata bahwa ia ada dan hadir bersama dengan murid-murid. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani sering mengalami gelombang dan badai kehidupan, apalagi di masa COVID-19 ini, terjadi dalam hidup bersama kita. Berbagai macam kita alami, rencana-rencana yang batal, proyek dan bisnis yang tertunda, sakit, kehilangan, rasa bosan dan jenuh, merasa kurang berarti karena pasif dan tinggal di rumah,
khawatir dengan dampak ekonomi yang berkelanjutan, dan banyak hal lain yang membuat damai sejahtera kita hilang. Dalam keadaan itu, Yesus menghampiri kita, seperti Ia menghampiri murid-muridnya, dan kepada kita Ia berkata, damai sejahtera bagimu. Ia menghampiri kita karena Ia peduli kepada kita. Yesus tidak ingin kita mengalami penderitaan. Kiranya sapaan Tuhan Yesus yang bangkit sungguh-sungguh membangkitkan juga iman dan pengharapan kita di tengah-tengah masa virus corona melanda kita. Kiranya sapaan Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh membangkitkan iman kita, dan kemudian merasakan bahwa Kristus hadir dan bersama dengan kita, khususnya di masa-masa virus corona melanda hidup kita bersama, yang membuat kita merasa khawatir, jenuh, takut, dan berbagai macam yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Saudaraku, seperti yang menghampiri murid-murid pada masa lalu, Ia juga sekarang menyapa kita dan berkata, damai sejahtera bagimu. Amin.